wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pelajaran matematika. Hari ini kita akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu tentang sistem koordinat kartesius. Sebelumnya kita sudah membahas tentang kedudukan titik. Sekarang kita akan membahas tentang kedudukan garis. Sebelum melanjutkan ke materi, kita review dulu materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Misalnya di sini ada Ani dan Ali. Ani dan Ali ini tidak mau berdekatan sehingga mereka harus berdiri dengan jarak tertentu. Lalu bagaimana cara menentukan posisi mereka? Misalnya di sini Ani kita gunakan sebagai acuan. Maka posisi Ali kita hitung dari posisi Ani, yaitu sebesar 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga posisi Ali di sini adalah 5 satuan di kanan Ani. Nah, tadi kan sudah menentukan posisi dua orang yang terletak pada satu garis. Lalu bagaimana cara menentukan posisi orang yang tidak terletak dalam satu garis? Misalnya di sini ada pertanyaan, bagaimana cara menghitung jarak Ali berdiri terhadap sumbu Y? Maka dapat kita hitung posisi Ali terhadap sumbu Y yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian bagaimana cara menghitung jarak Ridho berdiri terhadap sumbu Y? Ridho di sini, sehingga kita hitung posisi Ridho berdiri terhadap sumbu Y yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian bagaimana cara menghitung jarak Ani berdiri terhadap sumbu X? Ani berdiri di sini. Berapakah terhadap sumbu X? Yaitu 1, 2. Kemudian, bagaimana cara menghitung jarak Dina berdiri terhadap sumbu Y? Dina berdiri di sini. Jaraknya terhadap sumbu Y yaitu 1, 2, 3. Dari sini apakah sudah dipahami? Baik, kalau sudah dipahami, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Di sini kita akan belajar tentang posisi garis terhadap garis lain. Yang pertama yaitu garis sejajar. Yang dinamakan dengan garis sejajar yaitu garis yang apabila diperpanjang, dia tidak akan pernah berpotongan. Biasanya garis yang sejajar itu diberi dengan tanda yang sama. Misalnya di sini diberi tanda panah. Ini menandakan bahwa kedua garis ini adalah sejajar. Kemudian garis yang tegak lurus. Garis yang tegak lurus yaitu apabila ada dua garis yang berpotongan dan perpotongannya itu membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku seperti ini. Kemudian garis yang berpotongan. Garis yang berpotongan itu adalah dua garis yang berpotongan di satu titik. Seperti garis ini, yaitu berpotongan di titik ini. Selanjutnya kita akan memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama yaitu garis sejajar. Yang dimaksud dengan garis sejajar yaitu suatu kedudukan dua garis pada bidang datar yang tidak mempunyai titik potong walaupun kedua garis tersebut diperpanjang. Jadi meskipun garis tersebut diperpanjang sampai tak hingga, garis tersebut tidak akan pernah bertemu atau dinamakan dengan garis sejajar. Sebagai contoh, yang pertama, garis sejajar sumbu Y. Kita perhatikan pada koordinat kartesius ini, pada koordinat ini ada garis M1, M2, M3, dan M4. M1 dan M2 ini merupakan sejajar atau bisa dituliskan M1 sejajar dengan M2, sejajar dengan M3, sejajar dengan 4, dan juga sejajar dengan sumbu Y. Jika keempat garis ini diperpanjang, maka garis-garis tersebut tidak akan pernah berpotongan, sehingga garis tersebut dinamakan dengan garis sejajar. Kemudian, garis yang sejajar dengan sumbu X. Pada koordinat kartesius ini, ada garis L1, L2, L3, dan L4. Atau dapat kita tuliskan sebagai L1 sejajar dengan L2, sejajar dengan L3, sejajar L4, dan sejajar dengan sumbu X. Garis-garis tersebut jika diperpanjang sampai tak hingga, maka tidak akan pernah berpotongan, sehingga disebut dengan garis yang sejajar. Selanjutnya adalah garis tegak lurus. Garis tegak lurus adalah kedudukan garis yang berpotongan, dan pada titik potongnya itu membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Biasanya garis yang tegak lurus itu disimbolkan dengan simbol ini. Sebagai contoh, garis yang tegak lurus. Perhatikan koordinat garis yang tegak lurus dengan sumbu X.
pada koordinat kartesius ini ada garis M1, M2, M3, dan M4. Garis M1, M2, M3, dan M4 ini tegak lurus dengan sumbu X. Kita perhatikan yang M1 dengan sumbu X ini, garis M1 ini. Nah, perpotongan antara garis M1 dan sumbu X ini membentuk sudut 90 derajat. Sehingga garis M1 dengan sumbu X ini disebut sebagai garis yang saling tegak lurus. Begitu juga dengan garis M2, M3, dan M4. Kemudian, perhatikan koordinat kartesius yang ada di sini. Pada koordinat kartesius ini ada garis L1, L2, L3, dan L4. Kita perhatikan garis L1 ini merupakan garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Kenapa? Karena perpotongan antara L1 dan sumbu Y ini membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Sehingga garis L1 dan sumbu Y ini merupakan garis yang saling tegak lurus. Begitu juga dengan garis L2, L3, dan L4. Selanjutnya, garis yang berpotongan. Garis yang berpotongan adalah kedudukan dua garis yang mempunyai titik potong karena kedua garis saling bertemu. Perhatikan contoh berikut. Pada koordinat kartesius ini ada garis N1 dan N2. N1 ini merupakan garis yang berpotongan dengan garis N2 di titik 0,2 di sini. Kemudian N1 ini juga memotong sumbu X di titik 1,0 di sini. Kemudian N1 ini juga memotong sumbu Y yaitu di 0,2 di sini. Sama perpotongannya dengan N2. Kemudian garis N2 ini juga berpotongan dengan sumbu X yaitu di min 1,0 dan berpotongan dengan sumbu Y di 0,2. Untuk lebih memahami, kita lihat contoh berikut ini. Diketahui garis M dan garis N pada bidang koordinat kartesius. Tentukan posisi garis M terhadap sumbu X dan Y, posisi garis M terhadap garis N, titik yang dilalui garis M, dan titik yang dilalui garis N. Kita lihat pembahasannya. Ini koordinat kartesius dan garisnya. Posisi garis M terhadap sumbu X dan Y, yaitu garis M tidak sejajar terhadap sumbu X dan Y. Kita lihat garis M. Kita kembali ke pengertian garis yang sejajar tadi. Garis yang sejajar itu adalah garis yang apabila diperpanjang tidak akan bertemu di salah satu titik. Namun garis M ini bertemu di salah satu titik pada sumbu X dan sumbu Y, maka garis M ini dikatakan tidak sejajar terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian garis M tidak tegak lurus terhadap sumbu X dan Y. Kita perhatikan, kita lihat kembali pengertian garis yang tegak lurus, yaitu garis yang apabila berpotongan itu membentuk sudut 90 derajat. Kalau kita perhatikan garis M dan koordinat X dan Y ini perpotongannya tidak membentuk sudut 90 derajat, sehingga garis M ini tidak berpotongan dengan sumbu Y maupun sumbu X. Kemudian, garis M memotong sumbu X dan sumbu Y. Pada garis yang saling berpotongan tidak ada syarat bahwa perpotongan antara dua garis membentuk sudut 90 derajat atau tidak. Kita perhatikan garis M ini memotong sumbu Y dan sumbu X, maka garis M dikatakan memotong sumbu X dan Y. Kemudian posisi garis M terhadap garis N. Coba kita perhatikan garis M dan garis N ini apabila kita perpanjang, apakah garis M dan N ini bertemu di salah satu titik? Tidak. Sehingga garis M dan garis N ini merupakan garis yang sejajar. Kemudian titik yang dilalui oleh garis M. Kita perhatikan bahwa garis M ini melalui banyak titik. Kalau kita cari satu persatu, yaitu garis M ini kalau kita cari satu persatu, garis M ini melalui titik 1,7 di sini. Kemudian 0,4, min 2,2 di sini. Min 2,2, kemudian min 3,5 di sini, min 4,8 di sini, dan seterusnya. Kemudian titik yang dilalui oleh garis N, kita perhatikan bahwa garis N ini melalui titik 5,9 di sini, kemudian 4,6 di sini, kemudian 2,0 di sini, 0,6 di sini, dan seterusnya.
Demikianlah tadi pembelajaran kita tentang kedudukan garis terhadap sistem koordinat kartesius. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.